Mbak Yasmin, ini makanannya. Sampai diculik. Mau apa gitu sama Yasmin? Apa minta uang tebusan atau gimana gitu, Dok? Aku juga nggak tahu Mbak Dia. Hal seperti yang paling aku takutkan dari awal. Pasti beratnya jadi lu, Rom. Mau ngerencanain nikah, tapi malah kena musibah, tabrakan. Terus ditahan. Sekarang lu udah keluar dari penjara, tiba-tiba Yasmin diculik. Sabar ya, Rom. Dan ya, Dirga, Ya, apa jangan-jangan semuanya ini ulahnya Mas Rangga? Bisa jadi sih, Mas. Karena Mas Rangga punya motif yang kuat buat culik Yasmin. Kalian ingat kan? Pas saya di penjara, Rangga pernah minta untuk menikah dengan Yasmin sebagai syarat untuk membebaskan aku. Iya ya, Yasmin sempat cerita sama saya. Gimana kalau kita sadap aja HP-nya Mas Rangga, biar kita tahu Mas Rangga atau bukan sebenarnya pelakunya. tapi Dania, itu bukan hal yang mudah untuk nyadap HP-nya Rangga. Apalagi waktu kita mepet. Gimana kalau kita taruh alat penyadap di ruangannya Mas Rangga? Mungkin ruang kerjanya atau kamarnya? Gimana? Iya udah aku setuju, tapi tetap aja saya butuh bantuan kalian. Ya gue pasti bantuin lu dong, Rom. Pasti, Mas. Mbak dia juga mau bantuin, Dok, tapi Mbak dia bingung. Mbak kira-kira bantuin apa ya, Dok? Gak usah Mbak Dia. Mbak Dia derma aja ya. Mbak Dia cukup bantu dengan doa. Jadi mudah-mudahan Yasmin bisa cepat ketemu. Ya, Dok. Pasti Mbak dia berdoa. Yaudah kita siap-siap sekarang ya. Kamu seharian kemana aja? Aku ngurusin kerjaan. Gak usah bohong. Kamu pasti ngurusin Nathan anak kamu. Bener kan? Ngaku aja. Enggak serius, aku sibuk ngurusin kerjaan. Beneran kok. Ingat ya. Kamu ini bukan Pras sudah mati. Kamu punya identitas baru, Galang. Dan Galang tidak punya anak. Jadi kamu gak usah ngurusin Nathan. Lagi pula Nathan udah besar, bisa mengurus dirinya sendiri. Kamu cukup fokus sama yang ada di depan kamu, yaitu aku. Ajeng. Dari dulu aku selalu fokus sama kamu, ya. Aku tidak pernah mengalihkan perhatian aku selain ke kamu. Aku rela memotong jari aku. Aku rela pura-pura mati. Aku rela mengganti wajah aku. Ini semua demi kamu. Apa itu gak cukup? Udah mulai mau main hitung-hitungan sama aku. Enggak, bukan begitu maksud aku. Aku cuma merasa kalau kamu berubah semenjak kamu menggantikan posisi Baskara. Itu saja. Aku berubah? Iya. Berubah gimana maksudnya? Aku gak berubah, sama aja seperti dulu. Aku ada selalu buat kamu. Udahlah, gak usah nambah-nambah masalah. Gak usah cari-cari alasan, pusing kepala. Kamu sama sekali tidak pernah menghargai semua pengorbanan aku, Ajeng. Setelah kamu berkuasa, sikap kamu berubah. Dan sekarang aku hanya dianggap layaknya seorang kacung rendahan. Sekarang ini Romeo pasti hancur karena terpisah dari Yasmin. Tapi aku senang,
Karena sebentar lagi Yasmin akan membenci Romeo untuk selama-lamanya. Alat periksa sinyal udah, penyadap juga udah, kabel-kabel udah, alat juga udah. Apalagi ya? Nunduk sedikit, aku nggak nyampe. Nanti maskernya jangan sampai lupa dipakai ya. Duh, udah cantik, baik, perhatian. Gimana gue nggak makin kelepek-kelepek? Kamu dengerin aku nggak sih? Iya, ini aku lagi mencoba untuk fokus. Tadi susah banget soalnya barusan ngeliat bidadari yang makin aku topi. Biar gak fokus dong, kita lagi nunggu telepon dari Mas Romeo loh. Ya, maaf. Telepon. Ya, halo Rom. Halo, Dirga. Mas Rangga udah pergi sekarang. Buruan. Ya, gue udah siap-siap juga kok nyamar jadi tukang servis AC. Ya, tapi lo inget ya, di rumah ini banyak CCTV. Iya, gue udah bawa alat perusak sinyal juga kok. Yaudah oke, lo berangkat sekarang aja ya. Gue ngasih tahu security kalau gue lagi nungguin tukang servis AC. Oke. Udah mau masuk? Oke, ntar aku awasin kamu dari mobil. Hati-hati jangan sampai ketahuan ya. Ya. Masker. Masker. Hati-hati ya. Ya, aku berangkat dulu ya. Mbak Yasmin, ini makanannya. Aku harus keluar dari sini. Aku nggak bisa diam-diam terus di sini. Tapi gimana ya caranya? Ya, aku bisa pakai cara ini. Halo Pak Rangga. Halo Desta, tolong kamu awasin Yasmin terus. Iya Pak, ini saya lagi di depan monitor. Oke, bagus. Pastiin dia sehat, dia bebek aja, dan jangan terlambat untuk makan. Baik Pak, tapi sampai sekarang Mbak Yasmin belum mau makan Pak. Ya udah, tolong gimana caranya paksa dia untuk makan. Saya tidak mau kalau sampai dia sakit. Nanti kalau dia sakit, saya juga yang repot. Oke? Baik Pak Rangga. Ya, makasih.